Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu, salam sehat selalu, dan berjumpa lagi di channel saya, Go Handi. Kali ini pagi ini, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adikku, kakak-kakakku, dan saudara-saudaraku semuanya, saya ingin membuat sebuah video di mana video ini merupakan permintaan dari para ibu-ibu pensiunan PNS dan pensiunan dari Asabri. Kemarin sempat ketemu dan ngobrol-ngobrol, katanya kayak gini, Nak Handi, katanya ibu ini sebenarnya nggak mau pinjam duit bank itu banyak-banyak. Cuman karena ya namanya kita ini kan PNS, cuman diharapkan kan gaji ya, gaji bulanan. Apalagi sudah pensiun. Nah, ketika anak mau nikah, ketika anak mau sekolah, ketika anak butuh kebutuhan sesuatu tuh yang mendesak dan harus dipenuhi, mau nggak mau Bapak Ibu ini pasti lakukan pinjaman kredit pensiun. Nah, mohon bantuannya Nah Handi, tolong dijelaskan di video agar teman-teman ibu dan bapak nih ngerti gimana sih sebenarnya pinjaman kredit pensiun itu seperti apa, biar kami ini nggak merasa tertipu, nggak merasa terjebak, dan yang pastinya tidak merasa diberatkan. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya Handi ucapkan terima kasih banyak yang sudah sudah ngobrol-ngobrol kemarin, dan memang sudah menyuruh Handi buat video agar bisa di-share ke teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi kayak gini, Handi bantu jawab dan Handi bantu sharing tentang kredit pensiun. Yang namanya kredit pensiun sudah pasti yang dijaminkan adalah SK pensiun. Nah, dalam pinjaman kredit pensiun ini boleh juga Bapak Ibu yang belum pernah ada pinjaman kredit di bank manapun, dan ataupun boleh juga misal Bapak Ibu ada pinjaman kredit di bank lain, itu dipindahkan ke bank lain, itu namanya take over. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan yang pertama adalah plafon yang akan Bapak Ibu pinjam. Semakin besar otomatis potongan gaji Bapak Ibu semakin besar pula. Ada yang sampai 90%, ada yang sampai 95%. Handi tidak bisa istilahnya mengatakan Bapak Ibu harusnya nggak bisa ngambil maksimal atau gimana, karena memang gaji itulah yang menentukan besarnya pinjaman yang bisa Bapak Ibu ambil. Cuman alangkah baiknya jika kalau memang tidak terlalu perlu dan tidak terlalu mendesak, nggak usah perlu sampai ambil sampai maksimal. Yang kedua, jangka waktu Bapak Ibu. Jangka waktu itu memang semakin lama, jangka waktu angsuran semakin ringan dan plafonnya akan didapatkan oleh Bapak Ibu semakin besar. Cuman itu tadi Bapak Ibu, semakin lama juga ya semakin besar juga ya gaji ataupun penghasilan yang Bapak Ibu yang dipotong oleh bank. Namun Handi juga ngasih pendapat lagi, jika memang nanti kebutuhannya itu besar dan mendesak, ya mau nggak mau Bapak Ibu bolehlah pinjam sampai maksimal atau jangka waktu 15 sampai 20 tahun. Cuman saran Handi, lihat dulu kondisi keluarga. Jika memang dua-duanya pensiunan PNS, mungkin salah satu aja yang maksimal. Yang satunya cuma ajukan 50% atau 50% atau 55% itu udah maksimal. Jadi yang satunya masih ada sisa gaji untuk kehidupan per bulan, yang satunya diambil full untuk menuhin kebutuhan yang mendesak tadi, atau untuk pernikahan anak atau pendidikan anak ataupun yang lain-lainnya. Yang ketiga, di pinjaman kredit pensiun itu Bu ada biaya-biaya. Salah satunya adalah biaya provisi. Biasanya sih biaya provisi itu paling besar dikasih 1%, itu udah standar. Paling murah itu 0,5%, dan biasanya juga ada bank yang ngasih subsidi sampai 0%. Cuman dalam jangka waktu singkat, misalnya berlaku selama bulan Januari dan Februari. Nah, biaya provisi yang seperti itu yang 0% tadi biasanya cuman promo aja Bu. Promo aja Bapak Ibu, yang standarnya itu dikasih 1%. Kalau ketemu yang 0,5% itu udah sangat murah Bapak Ibu. Yang kedua itu biaya asuransi. Biaya asuransi ini sebenarnya biaya yang sangat-sangat besar dan memang harus dikeluarkan. Tergantung usia dan jangka waktu yang Bapak Ibu ambil. Semakin tua Bapak Ibu umurnya, semakin lama juga misalnya jangka waktu yang diambil, otomatis semakin besar pula asuransi. Dari pihak bank biasanya memang tidak ada yang tidak mengasih subsidi, 100% ditanggung oleh nasabah. Ada juga yang ngasih subsidi sampai 80%, 50%, ada juga bahkan yang ngasih promo sampai 0%. Atau dalam artian biaya asuransi itu akan dibebankan kepada pihak bank. Tapi ada tapinya Bapak Ibu ya, biasanya yang 0% tadi itu akan
dibebankan ke Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu melakukan pelunasan fasilitas kredit dipercepat. Nah, jadi bukannya tidak dibayar, tetapi sementara ditalangi dulu oleh pihak bank, lalu nanti pada saat Ibu pelunasan itu akan dibebankan oleh Bapak Ibu. Nanti akan diceritakan selanjutnya efeknya seperti apa ya Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya itu ada namanya biaya takeover. Biaya takeover biasanya nggak terlalu besar, antara 100.000 sampai 500.000 paling besar. Nah, yang paling penting lagi Bapak Ibu, yang keempat itu adalah isi dari perjanjian akad kredit. Bapak Ibu jangan lupa, jangan nanti pas sudah terima uang, Bapak Ibu dengan senang hati tanda tangan semua, nggak ada lagi tanya-tanya. Sama marketingnya udah senyum-senyum aja ya. Sudahlah, Bapak sudah merasa terbantu. Nah, Ibu juga udah merasa terbantu oleh bank ini, sudah memberikan pinjaman. Jadi adikmu ini bisa lanjut sekolah, bisa melakukan pernikahan dan sebagainya. Nanti dulu Bapak Ibu ya, jangan senang dulu. Kenapa? Tetap Bapak Ibu baca perjanjian akad kredit selembar demi selembar, perhalaman demi perhalaman, dan perhatikan di kolom pelunasan dipercepat. Carilah, saran Handi, carilah bank yang hanya kasih penalti jika dalam bentuk persenan itu maksimal 10% dan bisa dinegosiasi jadi 5%. Atau carilah bank yang ngasih penalti jika dalam bentuk kalian, dalam arti contoh Bapak Ibu angsurannya 3 juta per bulan, itu carilah yang maksimal 3 kali angsuran ataupun 5 kali angsuran. Itu jika memang terpaksa ambil, tapi jika memang tidak terpaksa jangan diambil, karena 5 angsuran itu sangat berat menurut Handi. Jadi ingat Bapak Ibu, baca dulu akad kreditnya dan cari biaya penalti yang paling murah. Misal Bapak Ibu pas saat tanda tangan kredit, ini kok akad kredit ini kok biaya penaltinya besar bener, bisa nggak dikurangin? Boleh Bu, negosiasi saja. Kalau marketing jawab, oh ya Bapak Ibu, nanti ini bisa kita kondisikan. Kalau memang Bapak Ibu lunasi dipercepat, nanti bisa menghadap ke kepala cabang. Saran Handi di video-video sebelumnya, Handi sudah ingatkan juga, jangan mau ya Bapak Ibu ya. Kalau memang keberatan, silakan ngomong berat. Misalnya kayak gini, dikasih 5 kali angsuran atau ada kasih 10 kali angsuran sama 15 kali angsuran, jangan mau, karena memang berat. Bayangkan kalau misalnya 10 kali angsuran kali 3 juta, sampai mau kapanpun Ibu jangka waktu berjalan, Ibu kena 30 juta. Misal pinjam tadi 10 tahun, sudah jalan 9 bulan tetap dikenakan 9 tahun tetap dikenakan 10 kali angsuran, ya banyak kan, rugi kan Bu ya, kan merasa berat ya. Jadi saran Handi, baca lagi akad kreditnya baik-baik, benar-benar pertimbangkan matang-matang. Namun jika memang Ibu setuju, sepakat, istilahnya memang nggak ada bank lagi yang mau cover Ibu, yang mau minjemin uang ke Bapak Ibu, mau nggak bawa Bapak Ibu tanda tangan yang ada angsurannya yang 5 kali angsuran, 10 kali angsuran, 15 kali angsuran, atau 10% atau 5%, atau yang pokoknya yang besar ya, yang berat Ibu, ya sudah, mau gimana lagi. Jika memang sudah terdesak waktu, silakan Bapak Ibu tanda tangan. Cuman sudah diperingatkan resikonya biaya Ibu akan semakin membesar di kemudian hari. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi menurut Handi, dari keempat poin tadi, ketika Bapak Ibu mau mengajukan kredit pensiun, tentukanlah jangka waktunya, tentukanlah plafonnya, carilah biaya-biaya yang paling murah, dan terakhir carilah biaya pelunasan dipercepat atau penalti pelunasan dipercepat itu yang relatif lebih murah dibandingkan bank lain. Kalau standarnya sih, kalau dalam persenan tuh maksimal 10%. Kalau misalnya dalam bentuk angsuran, menurut Handi secara pribadi itu 3% atau 5 kali angsuran itu sudah paling banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak gini, Handi lanjutkan lagi Bapak Ibu. Kenapa Handi tekankan pada poin keempat? Contoh kayak gini, namanya pinjaman pensiun itu kan potong gaji, otomatis haknya Ibu itu kan sudah diambil. Harusnya gajian Ibu terima karena Ibu sudah menerima duit bank di depan muka, istilahnya tuh diambil dipercepat, sehingga dari total gaji Bapak Ibu yang sekian tahun tadi dibayarkan kepada pihak bank. Contoh, harusnya dalam 15 tahun Bapak terima 350 juta, yang Bapak terima cuma 200 juta, 150 juta lagi itu adalah biaya bunga yang dibebankan oleh bank kepada Bapak Ibu dan diterima oleh pihak bank, diangsur dalam bentuk bulanan dan potong gaji. Nah, jadi carilah, kenapa dibilang carilah yang penalti lebih kecil? Contoh kayak gini, Bapak Ibu pinjam
sudah 80% dari gaji, otomatis kan sudah banyak sebenarnya. Nah, suatu saat Bapak Ibu butuh nih namanya tambahan, di mana lagi kredit yang Bapak Ibu pinjam tuh baru jalan 1 tahun atau 2 tahun. Tiba-tiba ada keperluan mendesak, contoh anak mau masuk sekolah atau mau masuk kuliah, butuh dana sekitar 10 sampai 15 juta. Memang nominalnya nggak terlalu banyak, tapi kalau kita nggak pegang duit kan jadi nominalnya banyak ya Bapak Ibu ya. Otomatis adalah niat tadi untuk ngajukan nambah ke bank yang A tadi, bank yang tempat kita pinjam kredit. Misal di bank A tadi ternyata nggak bisa kasih pinjaman lagi karena biayanya sudah terlalu besar, ada biaya-biaya tadi, sehingga Bapak Ibu memutuskan take over. Nah, disinilah Bapak Ibu yang namanya biaya penalti pelunasan dipercepat tadi akan muncul. Kalau misal Bapak Ibu milih yang besar, contoh misalnya yang 10 kali angsuran, ya kalau angsuran Bapak Ibu 3 juta kali aja 10 kali angsuran 30 juta. Sedangkan misalnya Bapak Ibu dikenalkan penalti 5% atau 10% lah, saya anggap ya 10% dari sisa hutang, contoh sudah jalan 2 tahun, pinjam 100 juta, sisa di BI checking sisa 85 juta, ya artinya cuma kena 10% dari 85 juta, kurang lebih 8.500.000, ditambah 85 juta, kurang lebih sekitar 90 jutaan lah ya, 95 jutaan ke atas lah ya. Tetapi misalnya Bapak Ibu kena penalti yang sampai 10 kali angsuran tadi, Bapak Ibu kan sisa utangnya 85 juta, ditambah 3 dikali 10 kali angsuran atau 30, 85 tambah 30 otomatis sudah lebih dari 110 juta, bahkan sampai 115 juta. Otomatis ya semakin banyak biaya-biaya Ibu makan ketika di take over, Ibu dapatnya sedikit dan rugi Bapak Ibu ya, dan sangat-sangat rugi. Jadi saran Handi balik lagi, Bapak Ibu sebelum memutuskan pinjaman kredit, tanyalah baik-baik sama marketingnya. Nah, tolong jelaskan pinjaman kredit pensiun ini dari jangka waktunya, dari plafonnya, dari biaya-biayanya, dan dari biaya penalti yang akan dikenakan ketika Ibu melakukan pelunasan. Atau misalnya di bank di bank anak nanti nggak bisa Ibu lakukan top up, Ibu mungkin bakal pindah, kira-kira dikenakan biaya berapa, itu harus Ibu tanyakan dan Bapak Ibu tanyakan. Oke, nah sekian dari Handi. Mungkin kalau teman-temannya ibu-ibu tadi yang request mau ngajuin kredit pinjaman pensiun, boleh saya bantu. Saya banyak sekali channel teman-teman yang kerja di bank yang nangani kredit pensiun. Yang insya Allah yang namanya biaya-biaya tadi ada subsidi, ada bantuan, dan mungkin juga misalnya ada kendala kayak gini, Bapak Ibu namanya dipinjam oleh anak ataupun oleh saudara, ternyata sehingga nama Bapak Ibu ini di BI checking agak jelek, dalam artian ada tunggakan, misalnya call 2, call 3, call 4, call 5, itu insya Allah kita bisa bantu untuk proses kreditnya supaya bisa di take over dan Bapak Ibu ada tambahan. Oke, sekian dari Handi. Sebelumnya Handi ucapkan terima kasih sudah request video dari Handi. Jarang-jarang ada ibu-ibu yang request, karena baru kali ini juga Handi buat khusus konten untuk pensiunan kredit, dan semoga bermanfaat. Dan jika memang berkenan, mohonlah bantuan dari Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik ataupun saudara-saudara sekalian untuk bantu subscribe, bantu like, bantu share, dan bantu komen supaya Handi tetap bisa buat konten lagi di channel Go Handi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.